Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Amin ya Allah. Amin, alhamdulillah. Ustadz, langsung nih, sahabat bertanya tentang hal ihwal perjodohan dan bagaimana membuat rumah tangga yang harmonis. Wah, kalau jodoh mah udah selesai ceritanya. Jodoh rahasianya Allah. Kita nggak tahu kapan kita ketemu jodoh kita, sama siapa jodoh tersebut, kapan selesai jodohnya, kita nggak ngerti. Kita bahas yang kedua aja ya. Bagaimana kita menjalani kehidupan rumah tangga sebagai seorang suami istri. Nah, ini ada di dalam kitabnya Imam Ghazali yang judulnya Al-Adab Fiddin. Adab-adab dalam Islam. Di dalam kitab tersebut, Imam Ghazali membuat rincian 12 adab suami terhadap istri, dan beliau juga membuat rincian 16 adab istri terhadap suami. Ini nih. Kalau kita akad nikah biasanya maka gawilah istrimu dengan pergaulan yang baik, benar nggak? Tapi di dalam kitab ini Al-Adab Fiddin, Imam Ghazali merincinya menjadi lebih praktikal, oke? Yang pertama kata Imam Ghazali, ini suami kepada istri dulu ya. Adab suami kepada istri. Yang pertama kata Imam Ghazali, berinteraksilah dengan istrimu dengan interaksi yang baik. Ini men. Oke? Yang kedua kata Imam Ghazali, gunakanlah tutur kata yang lembut. Nah, Rasulullah SAW tuh kalau manggil Aisyah tuh, ya Humairah. Jadi kita kalau sama bini kita tutur katanya yang baik. Ini adab yang kedua menurut Imam Ghazali. Yang ketiga menurut Imam Ghazali, tunjukkanlah cinta kasih itu. Memang cinta itu ada di hati, benar gak? Tapi kalau suami nggak pernah ngomong I love you sama bininya, kalau suami bilang, ya udah pastilah gue cinta sama lo, buktinya gue kawin sama lo. Ya nggak bisa, benar gak? Ini adab ketiga, kata Imam Ghazali. Tunjukkan cinta kasih suami kepada istri. Yang keempat, menurut Imam Ghazali adalah, suami itu harus mempunyai sikap lapang dada. Semua orang pasti pernah punya hal-hal yang mengecewakan kita, benar gak? Kita pulang, kita berharap istri jemput di depan pintu. I love you, dipeluk gitu. Ternyata istrinya lagi tidur karena kecapean ngurus rumah tangga, benar gak? Ini yang keempat, kita harus punya lapang dada dengan hal-hal yang kita ekspektasi kita, harapan kita sebagai suami ternyata tidak terpenuhi. Yang kelima menurut Imam Ghazali adalah kita tidak mempersoalkan, membesar-besarkan kesalahan yang ada. Oke? Kesalahan istri yang besar kita kecilkan, yang kecil kita hilangkan gitu. Bukan yang nggak ada kita adakan, ya, jadi kecil, yang kecil kita besarkan, jangan-jangan. Jangan kita senang sekali sebagai suami, itu emang bercandaan sih, cuman bercandaannya tuh nggak asik, karena kita ngungkit-ngungkit kesalahan istri kita. Bahkan kadang-kadang yang salah orang lain juga istri kita yang kita jadiin tempat kita untuk menumpahkan kekesalan diri kita. Yang berikutnya menurut Imam Ghazali adalah yang keenam ya. Ini kita harus memaafkan kesalahan-kesalahan istri kita. Oke? Bukan aja kita tadi tidak mempermasalahkan kesalahan-kesalahannya, tapi juga kita memaafkan dari kesalahan-kesalahan istri kita. Udahlah, kita juga sering masalah, bener. Sama orang lain aja kita minta maaf, bener gak? Sama orang yang gak kenal aja Idul Fitri kita maaf lahir batin. Masa sama bini kita kagak maafin istri kita, bener gak? Oke? Yang ketujuh adalah, menurut Imam Ghazali, kita harus menjaga harta istri. Bisa jadi dalam suatu pernikahan itu, kita bawa harta, istri bawa harta, oke? Nah, ini kan belum jadi harta bersama, karena masing-masing bawa harta. Harta istri ini, mungkin itu pemberian dari orang tuanya, atau dari kakeknya, dan sebagainya. Ini juga harus kita jaga dengan baik harta istri tersebut. Yang ke-8, menurut Imam Ghazali, kita jangan banyak debat dah sama istri dah, ngapain dah. Menang juga debat sama istri, nggak ada untungnya, bener gak? Udah dah, terserah bini dah, mau ngapain dah.
Jangan banyak debat. Karena dalam perdebatan itu biasanya dia akan meruncing sehingga salah satu pihak nanti akan mengucapkan kalimat-kalimat, kata-kata yang menyinggung perasaan istri yang sebetulnya kemudian kita akan menyesal karena perkataan itu sempat terlontar dari diri kita. Yang kesembilan adalah kita jangan bakhil, jangan pelit sama bini. Benar ya? Sama temen aja, sama saudara kita sendiri. Kita foya-foya tuh. Kita borok baik banget jadi orang. Beli ini nih, beli ini itu, nggak hitung-hitung. Giliran sama istri, kita pelit, bakhil, medit. Nah, jangan-jangan ya. Yang ke-10 adalah kata Imam Ghazali, kita harus memuliakan keluarga istri. Nah, karena istri itu merasa dia dimuliakan kalau kita juga memuliakan keluarganya. Sebaliknya, kalau kita merendah-rendahkan keluarga istri, terserahlah bagaimana latar belakang keluarga istri tersebut, itu akan menyakitkan hati istri kita. Yang ke-10 ada, yang ke-11 sekarang ya. Kita harus selalu memberikan janji-janji yang baik kepada istri. Nah ini. Jangan kita isinya ancaman lah ke istri. Kalau lu nggak begini nih, kalau lu nggak begitu, jangan. Atau kita kasih janji-janji yang menyulitkan istri kita nantinya. Kita harus kasih yang 11 ini janji-janji yang baik. Dan yang ke-12, yang terakhir menurut Imam Ghazali adalah kita harus tetap semangat, selalu semangat terhadap istri. Jadi kalau istri lagi ngajakin mau ke kamar gitu, semangat gitu, jangan. Aduh, jangan dong lagi capek. Istri jadi kecewa. Oh, dia bisanya cuma sama kita doang, bener nggak? Nonton dong bang, ayo semangat gitu. Apa semangat? Jadi kita harus selalu menunjukkan semangat kepada istri kita untuk menunjukkan bahwa kita berada pada halaman yang sama dengan istri kita, sehingga istri kita pun menjadi bergairah melayani kita. Nah, kalau tadi 12 adab suami kepada istri, sekarang kita akan bahas 16 adab istri terhadap suami. Masih dalam kitab yang sama ya, Al-Adab Fid Din, karangan Imam Ghazali. Yang pertama, kata Imam Ghazali, istri itu harus selalu menunjukkan rasa malunya kepada suaminya. Nah, ini, malu, mau ketemu orang apa, ada cowok lain apa, selalu tutup aurat apa segala macam. Rasa malu ini harus kita jaga sebagai seorang istri. Yang kedua, kata Imam Ghazali, jangan banyak debat sama suami. Ngapain debat sama suami? Emangnya mau pilpres, mau pilkada, bener gak? Percuma, men. Kalaupun ada yang menang debat, nggak jadi apa-apa, bener gak? Yang ketiga, kata Imam Ghazali, selalu taat ketika suami kita menyuruh kita untuk berbuat sesuatu, selama apa yang disuruh suami kita itu tidak melakukan suatu maksiat kepada Allah. Yang keempat, kata Imam Ghazali, diamlah sebagai seorang istri ketika suami bicara. Jangan adu ngomong, bener gak? Suami ngomong, kita ngomong. Suami ngomong, suami tersinggung, men, bener gak? Udah, kalau suami lagi ngomong, kita dengar, kita diam. Apa dia mau ngomong apa nih suami, bener gak? Yang kelima, kata Imam Ghazali, jagalah kehormatan diri kita, kehormatan ketika suami kita pergi. Jangan berjinak-jinakan hati. Ini nggak sampai selingkuh, nggak berjinak-jinakan hati. Ente, good morning. Kacau. Jangan gitu ya. Yang keenam, kata Imam Ghazali, tidak khianat dalam urusan harta kepada suami kita. Suami kita telah memberikan kepercayaan kepada istri begitu besar untuk mengurus harta, untuk mengelola harta. Jangan khianati suami kita dalam urusan harta ini. Yang ketujuh, kata Imam Ghazali, jaga agar badan istri itu selalu wangi, selalu harum. Bener gak? Karena suami itu seneng kalau bininya itu harum badannya, bener gak? Jangan kita, ya emang kita banyak kerjaan di rumah, ada kerja rumah tangga. Tapi kalau kita nggak harum ininya, badannya suami jadi kurang asik dengan dekat kita. Yang ke-8, kata Imam Ghazali, ini lebih spesifik lagi. Juga jaga keharuman mulut kita. Karena suami itu bener ya, kalau mulut kita harum tuh dia jadi seneng ngobrol sama kita deket-deket tuh. Yang ke-9, kata Imam Ghazali, jagalah agar pakaian kita selalu bersih. Nah, karena suami juga nggak asik di luar dia lihat yang bersih-bersih di rumah, bini pakaiannya nggak bersih. Yang ke-10, kita harus menunjukkan sikap qanaah, yaitu selalu merasa cukup dengan apapun pemberian Allah kepada keluarga kita melalui suami kita. Udah qanaah aja dah, benar ya? Yang ke-11, kata Imam Ghazali,
kita harus menunjukkan sikap belas kasih. Ini men. Namanya juga suami, kadang-kadang dia seharian bisnis, ternyata bisnisnya gagal, tendernya gagal, dia mutasi tempat kerjaannya, pindah ke tempat yang lain, apa segala macam. Suami galau, karena urusannya di kantor stres, bosnya galak segala macam. Nah, ini kita harus tunjukkan di rumah sebagai istri sikap belas kasih kita. Oke? Nah, yang ke-12, ini Imam Ghazali lebih spesifik lagi kepada para istri, berhiaslah untuk suamimu. Ini men. Berhias. Udah dibeli, dikasih duit segitu ya berhias lah, pakai apa, pakai yang keren gitu biar suami kita tuh ngeliatnya gitu, bener ya. Kayak waktu dia pertama kali jatuh hati ke kita gitu. Giliran dia belum kawin sama kita berhias terus. Giliran udah kawin berhias kacau gak? Yang ke-13 menurut Imam Ghazali adalah muliakan kerabat suami. Karena ketika kerabat suami dimuliakan, maka suami pun merasa kita memuliakan dirinya. Ke-14 kata Imam Ghazali adalah kita harus melihat kenyataan suami kita itu sebagai suatu keutamaan. Udah begitu aja dah. Bahwa suami kita rambutnya model begini putih, ya jangan dicela-cela. Emang itu keutamaannya di bener gak? Bahwa suami kita begini, udah itu keutamaan suami kita gitu, bener gak? Kita melihat kenyataan apa yang ada di suami kita itu sebagai suatu keutamaan, bukan kekurangan di dalam diri suami kita itu. Yang ke-15 kata Imam Ghazali, bersyukurlah atas kerja suami kita itu. Bersyukur suami kita itu kerja. Coba bayangin punya suami yang kayak mau kerja, bener gak? Dia nggak malas-malasan gitu doang. Jadi kita harus bersyukur dengan atas apapun hasil dari kerja suami kita itu, karena dia masih berusaha, berikhtiar sekuat tenaga, berdoa kepada Allah untuk mencukupi kehidupannya dan kehidupan keluarganya. Dan yang ke-6, yang 16 terakhir kata Imam Ghazali, yaitu kita harus menunjukkan cinta kasih. Nah, ini bos, kepada suami kita dan menunjukkan bahwa kita bahagia, gembira bersamanya. Ini. Jangan sampai kita naik mobil berdua sama suami kita, diem-dieman. Bagaimana, men? Kita harus menunjukkan bahwa kita itu sangat gembira, sangat bahagia, menunjukkan cinta kasih kepada suami kita ketika kita lagi bersama-sama suami kita. Puji-puji apa, kayak apa juga kita puji dah. So, beruntung ya punya suami kayak gini. Apa punya puji-puji. Nah, inilah yang ada di dalam kitab Al-Adab Fid Din yang ditulis oleh Imam Ghazali. 12 adab suami kepada istri dan 16 adab istri kepada suami. Baik itu Yufid. Baik Ustadz, setelah panjang lebar begitu, terkadang masih saja ada perseteruan Ustadz antara suami dan istri. Itu bagaimana penyelesaiannya? Ya, namanya juga hidup, pasti begitulah. Pasti ada perbedaan-perbedaan pendapat antara suami istri. Tapi kalau kita pegang 12 dan 16 tadi kan, ingat ya nomor 3 tadi, jangan berdebat. Ngapain debat, men? Jangan banding-bandingin istri kita dengan wanita lain. Begitu juga jangan banding-bandingin suami dengan laki-laki lain. Karena tidak ada orang yang suka dibanding-bandingkan. Benar ya? Oh, jadi banding-banding kayak benar ya? Kan bini kita sebel kalau dibanding-bandingin. Kita minta, misalnya kita bilang, istriku cantik, coba deh potong rambutnya. Atau rambutnya model kayak gini. Udah titik gitu aja. Nggak usah dibilang, coba deh rambutnya potong atau buat model kayak begini. Karena yang kayak cewek yang itu tuh, tersinggung istrinya. Begitu juga suami, udah terserah lah. Ente, ayah pakai dong baju yang ini. Si Anu tuh kalau pakai baju ini jadi ganteng. Suami kan jadi tersinggung, bener gak? Kenapa mesti disebut sebuah orang lain? Udahlah, bismillah. Iya ya, bismillah. Ikutin aja aturan tadi ya. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.